Sebelumnya kita udah bahas soal respirasi pada amfibi ya. Kita tahu bahwa si amfibi itu dia bisa melakukan dua mode respirasi di situ. Ada cutaneous respiration atau ketika si amfibi itu dia bernafas melalui kulitnya, dia menyerap oksigen via kulit yang tipisnya dengan syarat si kulitnya harus lembab. Lalu di sisi lain dia juga bisa melakukan pernafasan via ini ya, buccal respiration atau respirasi via rongga mulut dan paru-paru, di mana udaranya itu ditelan masuk dan didorong keluar. Jadi udara ditelan masuk ketika dia nyerap oksigen dan dia juga dibuang keluar ketika dia mau buang CO2 keluar. Nah, di situ ada oksigen yang ditarik masuk dan CO2 yang dibuang keluar. Tapi si oksigen itu habis ditarik masuk dan si karbon dioksida sebelum dia dibuang keluar itu ada di mana? Nah, itu yang mau kita bahas sedikit di video kali ini. Jadi kita bakal bahas soal sirkulasi pada amfibi ya. Jadi kurang lebih kita mau gambarin si sirkulasinya ya. Sirkuit sirkulasi pada amfibi itu kurang lebih kayak gini. Jadi di sini ada jantung ya. Jantung pada amfibi itu terdiri dari 3 chamber atau 3 ruang. Ada RA atau atrium kanan, ada LA atau atrium kiri, sama ada satu ventricle. Gitu, dia punya 3 ruang ya, atrium, ada atrium kanan dan kiri dan ada ventricle di sini. Nah, kita bisa mulai dari sini deh, dari oksigen ya. Oksigen ketika dia ditarik masuk, baik itu via kulit ataupun via paru-paru, dia itu bakal mengalir dibawa balik ke ini, dibawa balik ke jantung oleh bagian sini nih. Bagian sini. Jadi, bagian yang merah ini dia adalah pembuluh darah yang membawa darah yang punya bawa banyak oksigen di sini ke bagian atrium kirinya kan. Nah, dari atrium kiri kemudian darah yang kayak oksigen ini kemudian dia dipompa. Dipompa pakai apa? Pakai si ventricle. Kemana? Menuju ke daerah sini nih. Dia dipompa di sini sampailah ke kapiler sel tubuh, di mana di sel tubuh itu kan si oksigen itu bakal dibutuhkan buat apa? Buat respirasi, buat menghasilkan energi di situ. Nah, jadi dari sini, dari kapiler, si oksigen itu dia di-drop, dipindah tangankan ke sel tubuh. Sebagai gantinya, sel tubuh dia setor karbon dioksida, CO2, via yang biru ini. Jadi pembuluh darah yang biru ini, dia gantian bawa CO2 menuju mana? Menuju jantung lewat si atrium kanan bagian sini. Habis itu dari atrium kanan diturunin ke ventricle. Ventricle kemudian tugasnya adalah mompa aliran darah tadi yang bawa CO2 di sini buat dikeluarin di bagian sini ya, dia dikeluarin. Gitu di melalui paru-paru biasanya. Jadi gitu ya, jadi oksigen itu masuk lewat sini, diterusin ke atrium kiri, lalu dari atrium kiri ke ventricle, dipompa ke seluruh tubuh, lalu oksigennya di drop, ganti CO2 yang naik si darah. Terus CO2 itu disalurin ke jantung via atrium kanan, lalu dia dipompa oleh ventricle menuju paru-paru gitu buat dikeluarin. Nah di sini kita bisa lihat bahwa sirkulasi pada amfibi itu slightly lebih kompleks dibanding pada ikan ya. Di sini ditulis sebagai double circulation. Kenapa? Karena ada 2 sirkuit di sini. Ada sirkuit yang atas, ada sirkuit yang bawah. Sirkuit yang atas itu disebut sebagai pulmocutaneous circuit. Nah, dari mana kata pulmocutaneous ini? Jadi dari kata sini nih, pulmo itu artinya paru-paru, cutaneous itu artinya kulit gitu. Jadi ini adalah jalur ketika si oksigen itu dia dihisap atau si CO2 itu dibuang keluar gitu. Jadi ini adalah jalur di antara ini ya. Ini adalah jalur antara si darah dengan lingkungannya ketika oksigen masuk dari luar ke dalam atau si CO2-nya dia dibuang dari dalam keluar gitu. Ini pulmocutaneous circuit ini kaitannya adalah dengan paru-paru atau dengan lingkungan luar. Sedangkan yang bawah adalah systemic circuit atau sirkuit sistemik, kaitannya dengan sel tubuh gitu. Jadi bagian sini oksigen itu dia di drop, CO2 dibuang keluar gitu. Menuju jantung, lalu dari jantung menuju paru-paru. Jadi ada 2 rute di sini. Dari paru-paru menuju jantung dan dari jantung menuju paru-paru. Lalu dari jantung menuju sel tubuh dan dari sel tubuh menuju jantung. Jadi yang ini, yang atas itu kaitannya dengan paru-paru dan kulit.
Sedangkan yang bawah itu kaitannya dengan sel tubuh, ada dua sirkuit yang terpisah di sini. Dan keduanya dihubungkan oleh bagian vital di bagian tengah sini, yaitu jantung. Tugasnya buat mompa ke sini dan mompa ke sana gitu. Itu yang membuat amfibi itu lebih kompleks dibanding ikan yang cuma single circuit doang ya. Nah, itu adalah improvement ya. Oke, jadi untuk sirkulasi pada katak, mungkin kita stop sampai sini. Selanjutnya, kita bakal bahas sedikit soal reproduksinya ya, reproduksi pada amfibi.